Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rem, terutama pada sepeda motor. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Dwi Samsuri. Dalam kesempatan di semester ini saya akan mengampu pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 TBSM. Untuk nanti kedepannya di sasis sepeda motor ada beberapa bagian yang perlu kalian pelajari, mulai dari rangka sepeda motor, dari rem juga termasuk juga roda dan ban, ada namanya sistem kemudi, dan banyak sekali yang lainnya ya. Nanti akan saya bahas satu persatu, dan saya mohon untuk anak-anak memahami dan memperhatikan setiap video yang akan saya karena ini berisi tentang materi yang akan kita pelajari dari semester ganjil ini. Baik, seperti kita ketahui bahwa fungsi rem adalah untuk mengurangi kecepatan serta juga untuk menghentikan laju kendaraan. Alangkah kita susahnya kalau tidak ada rem ya anak-anak. Ketika kita melaju dengan kencang, kemudian bagaimana kita melakukan menghentikan atau mengurangi laju kendaraan tanpa rem? Mana bisa? Ya mungkin bisa saja dengan melakukan pengurangan putaran gas, tapi kan itu tidak efektif, ya enggak? Apalagi itu ketika nanti ada sesuatu yang di tengah jalan menghalangi jalan kita, otomatis kita juga melakukan pengurangan kecepatan pada motor. Kemudian gini, rem itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis. Kemudian yang pertama itu adalah rem hidrolik. Rem hidrolik ini sebenarnya diterapkan juga di rem ABS, karena rem ABS sebenarnya adalah perkembangan dari rem cakram. Dan rem hidrolik ini sebenarnya adalah merupakan menerapkan sebuah fluida untuk menekan kampas rem ini. Intinya itu, makanya dikatakan rem hidrolik. Dan jenis yang kedua adalah rem mekanik. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya aja dulu. Kita yang paling penting bahasnya adalah rem hidrolik dulu, nanti ke rem mekanik. Kalau rem mekanik ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Ini merupakan bagian-bagian dari rem hidrolik. Ada yang pertama adalah kaliper. Kaliper itu seperti ini semuanya. Ini kalau kita bongkar ada namanya piston. Ada beberapa jenis ya. Kalau di kaliper itu ada yang berjumlah dua piston, ada yang satu piston. Biasanya kalau satu piston itu bentuknya lebih besar. Kalau yang dua piston berarti kecil-kecil dua. Tapi intinya semua sama. Ini untuk meneruskan dorongan dari fluida. Nah, ini kan untuk mendorong ini nantinya. Mendorong kanvas rem ini. Nah, ini terletaknya tuh di sini pistonnya. Ya. Kemudian nanti ketika sudah ada tatap muka atau PTM ya, kemudian nanti kita bisa melakukan pembongkaran di kaliper ini biar tahu isinya seperti apa, servisnya bagaimana, membersihkannya bagaimana, cara pelepasan dan pemasangannya bagaimana. Nanti kita tahu kalau udah normal kembali. Kemudian selain piston juga ada namanya piston seal. Nah, piston seal ini digunakan untuk supaya fluida di dalam kaliper ini tidak keluar, yaitu mencegah fluida yang keluar ya. Nanti kalau tidak dikasih seal otomatis kan bocor. Nah, bocor nanti tidak bisa untuk mendorong
piston ini. Kalau bocor, fluidnya keluar semua. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian bongkar di bagian tempat piston ini kalian amplas, jangan, itu malah tergores dan akan mengakibatkan kebocoran. Itu seperti halnya dengan silinder itu, kalian gores pakai kamplas otomatis nanti juga bocor olinya, otomatis nanti ya harus dilakukan pembubutan, ya kak. Kemudian bagian yang kedua ada namanya master rem. Ya, master rem hidrolik ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang intinya adalah nomor satu ini ada piston master. Piston master ini juga dilengkapi seal untuk mencegah fluida keluar. Kemudian ada juga pegas pengembali. Jadi nanti tujuan dikasih pegas pengembali ini supaya nanti ketika ditekan brake levernya atau handle remnya, tekan, dorong ke sana, kemudian itu bisa kembali ke sini, ya kak. Bayangkan kalau tidak ada ini pegas ini kan ya susah juga. Ini ada ini pengunci snap ring, ini pakai, nanti melepasnya adalah pakai tang snap, ya. Kemudian ini siglas water level ini untuk melihat seberapa besar volumenya yang berada di tempat untuk fluida ini. Kemudian ini ya, ini merupakan bagian-bagian yang lebih lengkap. Ini ada skrupnya, biasanya ada dua, ini dan sini. Ini ada reservoir cover atau tutupnya, ya ini diafragma. Nah ini seperti karet ini. Nah, kemudian ini reservoirnya, tempatnya untuk tempat fluida. Kemudian ada juga tadi yang saya katakan pegas itu spring. Kemudian brake lag switch. Nah ini namanya adalah sebenarnya saklar. Jadi ini ketika nanti ini ketekan, lampu belakang akan menyala, mengindikasikan bahwa kita sedang melakukan pengereman. Agar apa? Yang berada di belakang kita tahu bahwa kita sedang melakukan pengereman dan sedang menghentikan atau mengurangi laju dari kendaraan, seperti itu. Dan ini master rem master piston. Ini snap ringnya tadi. Ini penutupnya juga. Ini karet ini bentuknya nanti. Kemudian selain kaliper dan master rem, ada juga kelengkapan lainnya. Ya, kita ketahui pada rem hidrolik itu ada juga namanya brake lever. Brake lever itu handle rem. Nah, ada juga selang rem. Ya, hati-hati ya, ketika kalian memodifikasi selang rem itu sebenarnya tidak sembarangan memakai selang rem. Bukan hanya mementingkan penampilan saja, tapi juga kita juga harus mementingkan kualitas dari segi penggunaan selang rem tersebut, apakah layak digunakan atau tidak. Karena kalau kualitas tidak bagus, otomatis selang akan pecah, ya, sehingga mengakibatkan fluidanya bisa keluar atau bocor. Kemudian selain kelengkapan tersebut juga namanya piringan cakram itu juga perlu. Ada piringan cakram. Nanti kita bahas mengenai overhaul di rem hidrolik ini, baik tata cara melakukan bleeding, kemudian perawatannya bagaimana, kita bahas juga. Kemudian ini adalah prinsip kerja rem hidrolik, ya. Yang intinya prinsip kerja rem hidrolik itu adalah ketika saat brake lever ditekan atau handle ditekan, akan menimbulkan daya tekan pada piston master. Nah, piston master inilah yang akan mendorong fluida, yang kemudian mendorong piston kaliper hingga menggerakkan kanvas rem. Kemudian menggerakkan kanvas rem ini akan menggerakkan juga piringan cakram, ya kan? Sehingga menimbulkan gesekan. Nah, proses ini akan menjadikan laju kendaraan berkurang karena terjadi gesekan tadi antara kanvas rem dengan piringan cakram, hingga terjadi proses pengereman terus menerus.